Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Amy dan Eden Wong lagi-lagi mendapat sorotan publik. Tidak hanya mengenai perkara rumah tangga mereka yang belum kelar, tapi kali ini muncul juga tudingan kalau Amy yang merupakan warga negara Korea Selatan menggunakan ilmu hitam. Amy pun dituding menggunakan ilmu hitam, bahkan hal itu pun disampaikan oleh sang suami Eden Wong. Mengetahui hal tersebut, Ki Kusumo pun menjadi penasaran. Ya, bagi mereka yang memiliki kepekaan batin seperti Ki Kusumo, bukanlah sebuah hal sulit untuk menandai orang yang memakai ilmu hitam ataupun tidak. Dan belajar dari pengalaman Ki Kusumo, orang yang berhubungan dengan ilmu hitam memiliki energi yang tidak baik. Lalu benarkah Amy pun menggunakan ilmu hitam seperti tudingan yang dialamatkan kepadanya? Sementara itu, mereka yang menggunakan jasa ilmu hitam biasanya memiliki tujuan jahat, termasuk yang paling ekstrim menghilangkan nyawa seseorang. Dan seperti apa pula dua ahli spiritual menegaskan ciri-ciri yang terdapat pada seseorang yang menggunakan ilmu hitam. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di podcast Denny Sumargo, Amy BMG pun menjelaskan kalau dirinya dituding menggunakan ilmu hitam saat berkonflik dengan Eden Wong. Merasa tidak benar, Amy pun merasa bingung atas tudingan yang ditujukan suaminya itu kepadanya. Dan sebagai seorang istri dan juga ibu membuatnya sedih, karena di satu sisi ia pun juga takut kalau tudingan itu juga menjadi alasan Eden Wong membawa keempat orang anaknya jauh dari sisinya. Mengetahui tudingan Amy yang memiliki ilmu hitam membuat Ki Kusumo pun penasaran dan tergelitik untuk mengetahui kebenarannya. Apakah benar Amy menggunakan ilmu hitam? Dan sesuai keahliannya sebagai ahli spiritual, maka beginilah analisisnya. Kalau saya melihat sih belum ada energi kuat yang berkaitan dengan energi hitam tadi. Karena kalau energi hitam itu yang muncul sangat negatif dan itu tampak dari tampilan. Jadi kalau secara umum mungkin orang tidak melihat, tapi untuk orang-orang yang mengetahui dunia spiritual, dia akan melihat sebuah energi besar, energi negatif yang kuat, yang tujuannya biasanya akan menyakiti. Itu kalau kaitannya dengan ilmu hitam. Jadi kalau tidak menyakiti, tidak ada korban, tidak ada yang penderitaan yang ABCD, saya pikir sih belum sampai ke arah situ, begitu. Ditegaskan oleh Ki Kusumo, dari telisik mata batinnya tidak dijumpai tanda-tanda bahwa Amy memanfaatkan ataupun menggunakan ilmu hitam. Apalagi niatannya untuk menyakiti ataupun mencelakai sang suami atau siapapun. Jadi kalau tidak menyakiti, tidak ada korban, tidak ada yang penderitaan yang ABCD, saya pikir sih belum sampai ke arah situ. Menggunakan ilmu hitam diketahui memang bisa mempermudah apa yang diinginkan oleh seseorang. Namun, memilih bersekutu dengan dunia gaib termasuk memakai ilmu hitam bukanlah pilihan yang tepat. Dan biasanya hal ini pun digunakan oleh mereka yang sangat ambisius. Meski awalnya bisa memperoleh apa yang diinginkannya, tapi karena caranya yang tidak benar, maka pada akhirnya malah bisa menyengsarakan hidup yang menggunakan ilmu hitam itu. Dan juga banyak efek tidak bagus yang ditimbulkannya. Lalu, apa ciri-ciri seseorang menggunakan ilmu hitam? Pasti orangnya agak sedikit tidak tenang. Kalau seorang perempuan yang tidak
Yang orang yang memakai ilmu hitam tuh perempuannya pasti tidak begitu tenang, emosian, suka gegabah seperti itu. Biasanya itu dari, walaupun kita nggak kenal sama ini orang, ataupun kita sudah kenal tapi kita nggak sadar ternyata orang ini adalah si A. Itu dari jarak jauh pun kalau memang bagus ya susuknya atau bagus media supranaturalnya, itu memang kayak pandangan tuh tertuju ke dia. Jadi kayak ngeliatnya tuh mau lihat ke dia aja, kayak ada apa sih yang salah. Jadi leher tuh kayaknya pengen nengok aja, kepala pengen nengok aja ke dia. Ada semacam magnet ya bisa dibilang ya, yang bikin pandangan kita tertuju ke dirinya. Sisi gelapnya tuh satu kalau kita memakai ilmu hitam itu ya. Intinya kita hidup di dunia ini kan mencari rezeki. Rezeki kita tuh susah dapat. Pekerjaan itu nggak ada yang benarnya. Ya, kita dapat pasangan kita oke, setunduk-tunduknya kayak orang bodoh. Tapi kita yang capek cari uang nantinya. Satu, kedua lagi di saat kita umur sudah mulai tua kan datang penyakit yang membuat kamu itu susah untuk apa-apa. Biasanya seperti itu. Semakin kita tua, semakin penyakit datang, meninggalnya pun susah. Harus ditalak. Jadi harus dibuang. Seperti itu. Ada yang semakin kurus ada. Seperti itu, kurus susah meninggal. Nah, kalau udah meninggal ini harus ditalak. Talaknya banyak macam lah. Oke, dampaknya sangat berat, sangat besar. Makanya saya bilang, siapapun yang datang ke saya mau minta ilmu, saya tidak gampang orang berguru itu. Harus ditanya dulu mau belajar apa, mau ilmu buat apa, manfaatnya apa. Harus ditanya dulu, jangan asal-asalan. Takutnya nanti kita asal berguru, asal meminta, ternyata yang kita pakai ini ilmu tidak benar. Kalau sudah ilmu tidak benar, sengsara seumur hidup kita. Sebagai pihak yang pernah menghadirkan Amy, Denny Sumargo pun akhirnya angkat bicara. Ia pun menjelaskan bagaimana dirinya saat kedatangan Amy sebagai bintang tamu di podcastnya. Menurut keterangan mantan atlet basket ini, Amy datang sendiri ke podcastnya untuk diwawancara tanpa diundang. Hal itu pun ia lakukan lantaran ingin dibantu Denny Sumargo dalam menyelesaikan permasalahannya dengan suaminya Eden Wong. Melihat Amy yang ditinggalkan oleh suaminya sekaligus kehilangan anak-anaknya membuat Denny Sumargo pun merasa simpati. Meski begitu, ia pun berusaha bersikap netral, tidak berpihak kepada siapapun. Meski begitu, ia tetap berharap agar masalah Amy dan suaminya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan jangan sampai masalah ini pun membuat hubungan Amy dan anak-anaknya ikut memburuk. Iya, seorang wanita yang kehilangan anaknya dibawa. Kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya. Sekali lagi nih gue tegasin ya, kan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa, dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga. Di Singapura setahu saya, family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jika Amy dituding menggunakan ilmu hitam, maka yang mengenaskan lainnya adalah saat anak-anaknya yang mengeluarkan kata-kata cenderung menjelekan ibu mereka sendiri. Lantas seperti apa respon KPAI atas kejadian tersebut? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Prahara rumah tangga Eden Wong dengan Amy akhirnya membawa sang anak dalam pusaran masalah mereka. Ya, sangat disayangkan. Jika pada akhirnya
sang anak yang justru menjadi korban dan berada di posisi bingung saat orang tuanya terlibat pertikaian. Sungguh mengejutkan ketika mengetahui kedua anak Amy dan Eden Wong justru mengeluarkan kata-kata yang cenderung menjelekkan ibu mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka diketahui masih berada di bawah umur dan sudah tampil di hadapan publik. Karena seharusnya untuk kasus orang tua tidak boleh melibatkan anak sama sekali. Karena itulah, Amy pun meminta pendampingan KPAI untuk mengambil anak-anaknya yang saat ini ada bersama suaminya. Meminta pendampingan KPAI sejak tanggal 29 Januari 2024 lalu, KPAI pun lantas akan segera mengadakan pertemuan dengan pihak terkait dalam minggu ini. Lantas, seperti apa pihak KPAI melihat kasus yang menimpa Amy dengan anak-anaknya itu? Kasus ini yang datang ke KPAI itu pengacaranya Bu Ami ya, tanggal 29 Januari 2024. Nah, pengacara tersebut menyampaikan bahwa mereka perlu pendampingan untuk mengambil anaknya Bu Ami. Di dalam laporan tersebut itu disampaikan bahwa Bu Ami mengadukan telapor terkait pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan juga pelindungan anak pasal 76B ya, terkait penelantaran dan pelakuan salah terhadap anak. Usia 12 tahun itu memungkinkan untuk dicuci otak, karena kalau kita lihat ya secara relasi, ini ada relasi kuasa ya, di mana relasi kuasa antara ayahnya dan anaknya tentu ini juga memiliki pengaruh tersendiri untuk bagaimana anak memiliki cara pandang kepada ibunya yang emang secara posisi juga berada di luar ya. Kalau ayahnya tentu dekat, artinya secara kelekatan, secara komunikasi juga lebih intens. Ngelihat dengan kasus-kasus yang sudah ada, bahwa keterpisahan anak dengan salah satu orang tua itu bisa menyebabkan itu ya kerenggangan, baik dari sisi psikologisnya ataupun dari sisi-sisi yang lainnya. Jadi kami sesuai dengan tusinya KPAI, yaitu pengawasan, kami akan melakukan case conference itu untuk melakukan koordinasi dengan kementerian ataupun lembaga yang terkait, bahwa setiap lembaga yang terkait itu sudah menjalankan tusinya dengan baik dan benar atau merespon kasus ini dengan cepat. Nah, kami akan melakukan pertemuan tersebut. Sudah kami agendakan dalam minggu ini. Meski merasa tersudutkan, namun sebagai ibu, Amy akan terus berjuang untuk melindungi dan juga memperoleh kembali anak-anaknya. Dan atas dukungan moral yang sudah diberikan netizen Indonesia selama ini, Amy pun mengucapkan terima kasih. Dan kepada anak-anaknya, Amy pun juga menegaskan, sekalipun mereka sudah menyakitinya, tapi hal itu bukanlah masalah bagi dirinya. Selain itu, Amy pun juga meminta maaf tidak bisa melindungi anak-anaknya karena ia tidak memiliki akses untuk bicara dengan anak-anaknya. Last message to my kids. Now, I really hope my kids are able to see my video because I have no channel to talk to them. Kids, my 4 kids. Yes, I'm your mother. Amy, Pei-Ming-ju. How you call me doesn't matter. How you hurt me doesn't matter. It doesn't affect me. You guys are my kids. My kids doesn't hurt me. I'm okay. Mommy is okay. I am really sorry that you guys are going through this. Mommy is really sorry that mommy wasn't strong enough to protect you guys. But please, stay strong. 4 of you holding each other, look after each other please until I go and find you guys. I will get you guys. I will find back our happiness together again. So stay strong. I love you. I love you. I miss you.
I'm waiting for the day that I can hug you guys again. Please, think about me and wait for mommy. Alright. Merasa sedikit lega karena sudah meminta pendampingan KPAI. Namun, sebagai istri yang sudah dikhianati suaminya, hati Emi pun pasti merasa hancur. Lantas seperti apa mantan manajer dan Dokter Siska ketika melihat sosok Tisha Erni? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Perselisihan makin memanas saat Emi membocorkan dugaan chat mesra antara Eden Wong dengan Tisha Erni. Tak hanya chat mesra, Emi pun juga membocorkan foto mesra Eden Wong dengan Tisha. Dari sinilah mantan manajer Tisha Erni angkat bicara dan membongkar sosok Tisha yang dikenalnya dulu. Lantas seperti apa mantan manajer ketika melihat sosok Tisha Erni yang sudah dikenalnya sejak awal 2020 itu? Yang awal saya kenal Tisha Erni ya, itu orangnya baik banget ya, baik banget. Dia tuh punya manajer itu ada namanya Sony. Nah manajer itu pas selesai kita pembuatan video klip, nah habis itu dia meninggal. Nah disitulah saya yang menggantikan posisi almarhum, menerusin jadi manajer Tisha Erni. Yang pasti saya kenal dia tuh kurang lebih 2 tahun. Orangnya baik banget dan suka menolong orang lain. Dan suka buat kegiatan-kegiatan di panti asuhan bersama anak yatim. Kalau dulu yang selama saya kenal dia itu dia orangnya gak seperti saat ini yang saya lihat. Dia orangnya itu rajin ibadah. Dia itu pokoknya baik deh. Dia tuh taat banget sama ibadah, nggak pernah aneh-aneh gitu. Itu yang saya lihat yang sejak saya kenal dia selama itu. Selain sang mantan manajer yang buka suara terkait sosok Tisha Erni, maka Dokter Siska yang pernah menjadikan Tisha Erni sebagai bintang tamu di podcastnya juga angkat bicara. Menurut Dokter Siska, saat itu Tisha pun sedang didera isu sebagai pelakor. Namun, rumor tersebut tidaklah benar karena ia berhubungan dengan seorang komedian yang berstatus single. Namun, isu Tisha Erni sebagai pelakor pada saat ini pun sang dokter hanya bisa mengingatkan agar sebagai perempuan lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Kalau waktu itu kan sebetulnya bukan pelakor ya, kalau yang waktu itu lebih ke arah misunderstanding ya, diisukan gitu kan. Makanya waktu itu podcastnya juga sambil ketawa-ketawa karena itu isu dan saya juga ngomongin itu bercandaan gitu kan ya. Waktu itu dia sih cerita sama saya kalau dia ini tuh pernah mengenal secara online lewat salah satu komedian, tapi belum pernah bertemu. Jadi kan ibaratnya DM-an lah ya gitu loh. Saat itu pun DM-annya itu DM yang lama. Jadi si komedian ini pun belum ada status suami istri ya dengan siapapun. Waktu itu dia statusnya tuh single, duda gitu. Jadi menurut saya waktu itu dia bukan pelakor karena DM-an sama orang yang statusnya single. Akan tetapi mungkin ya intinya sih kalau yang waktu itu berbeda dengan sekarang, memang isu gitu kan. Nah saya ini kan tuh memang ternyata isunya tuh sekarang juga sama. Intinya ini sih
introspeksi untuk kita semua perempuan. Dia sih sosoknya ceria ya, ceria, kemudian emang seksi sih gitu kan, ceria, seksi. Selama ini saya tidak pernah ada masalah sih. Dia sosoknya ya itu aja sih yang saya tahu, orangnya ceria, seksi, dan apa adanya. Baik sih, dia baik. Dia pasien saya, sering bertemu di sini lebih lah dari 6 kali untuk treatment. Jadi lebih ke perawatan, kemudian kita ngobrol. Itu pun ya karena ada isu-isu, ya aku bercanda, itu gimana sih ceritanya, gini-gini. Paling saya nanya seperti itu, kemudian dia memberikan klarifikasi gitu. Untuk yang sekarang pun dia belum ada jawaban sih, mungkin gimana pun juga kan ada rasa malu, shock seperti itu kan ya. Saya sih di sini berempati untuk ibunya yang dipisahkan oleh anaknya, tapi lebih baik juga ibunya juga untuk memeriksakan diri ke psikolog, kemudian ke psikiater. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.